Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saya akan mengulas singkat ya tentang hubungan bilateral Indonesia dengan Iran yang sakit tanda petik, yang tidak baik-baik saja. Begini para pemirsa bahwa sebagian orang itu kan melihat Iran dengan kurang nyaman ya karena Iran itu negeri Syiah itu bahkan ada yang mengatakan bahwa Syiah itu bukan Islam, Syiah itu sesat dan sebagainya. Nah, dalam kondisi yang seperti sekarang ini kan, yang Iran digempur oleh Amerika dan Israel dan apa ya, hampir dikeroyok ya oleh 10 negara itu, karena negara-negara Arab di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Irak, dan sebagainya itu kan cenderung malah berpihak ke Amerika kan, ke Donald Trump bersahabat dengan Israel. Jadi ya malah dengan takut ya, dengan takut dan cemas dengan ekspresi Iran. Ini kan mengerikan. Padahal secara hierarki historis kan si Iran itu kan memang sekarang Syiah, tapi kan punya sejarah bahwa dulunya kan Sunni kan, itu oleh Shah Ismail yang dia waktu mendatangi masing-masing Persia, terus dia mengundang ulama-ulama yang beraliran Syiah itu hanya mengajar ilmu kesiaan kepada warga Persia, maka yang Iran atau Persia semula Sunni itu kan berubah jadi Syiah. Jadi kita melihat ulama-ulama besar ya, intelektual Muslim tingkat dunia itu kan dari Persia kan, seperti Imam Ghazali, Rusina Al-Khawarizmi, terus Salman Al-Farisi jelas itu kan sahabat Nabi ya. Dan beberapa ulama besar itu kan dari Persia ya, dari Iran. Jadi memang kita melihat dari aspek historis ya, aspek historis spirituality itu spiritualitas itu kan memang Yahudi dan Barat ekstrim, golongan kelompok Barat itu kan menjadikan apa namanya Syiah ini untuk jadi apa namanya bahan adu domba kan, adu domba. Ya akhirnya ya itulah mereka kan begitu kan, Barat dan Yahudi kan begitu, bekerja sama mencari celah-celah di Islam, terus dari celah-celah itu yang bisa dimungkinkan untuk alat adu domba itu adu domba kayak Nugrohonya dulu di Aceh itu kan, Aceh nggak pernah tunduk, nggak pernah kalah, akhirnya menggunakan itu Profesor Nugrohonya dan mencari titik lemah masyarakat Aceh yang ternyata Nugrohonya ini sang orientalis yang kecil ini kan akhirnya bisa menyimpulkan bahwa Aceh bisa dikalahkan dengan fatwa yang sesat bahwa antara lain Nugrohonya itu kan mengatakan bahwa tanamkan, dakwahkan di masyarakat Aceh bahwa Islam itu tidak berpolitik, Islam itu di masjid, Islam itu tidak usah ngurus yang perang, yang membela tanah air dan seterusnya. Jadi rusaknya Aceh kan kalah. Jadi para pemirsa bahwa Barat dan Yahudi menjadikan Sunni Syiah sesuatu yang harus ditabrak-tabrakan itu ya kan ada kehancuran dari dalam. Jadi para pemirsa bahwa kita melihat sekarang ini Iran kan dikempur oleh Amerika dan Israel, juga negara-negara Islam yang waktu Gaza dibombardir sampai hancur juga pada dia. Kan hanya Iran yang peduli, yang concern ya dan apa namanya membantu secara real secara nyata kepada Gaza Palestina tersebut. Nah, oleh hal ini maka Iran pun sebenarnya dalam posisi yang
bukan sulit, posisi yang yang bagaimana ya menghadapi Indonesia. Karena begini ya, ketika hari perdana Amerika dan Israel itu menyerbu Iran itu kan hari pertama yang Ayatollah Ali Khamenei itu kan gugur ya, syahid ya, tewas, wafat beserta istrinya, menantunya, cucunya kan. Nah, itu kan mengerikan kan. Jadi gempuran hari pertama Amerika dan Israel, langsung pemimpin tertingginya Ali Khamenei, Ayatollah Ali Khamenei yang sebagai pemimpin tertinggi, pemimpin spiritual tertinggi, dan di atasnya presiden kan, di atasnya presiden, di atasnya menteri-menteri itu gugur. Dan waktu itu kan Indonesia atau Pak Prabowo dan Wapresnya tidak mengucapkan bela sungkawa, tidak mengecam, pura-pura mengutukkan, sehingga ya ada keanehan di sini. Dan itu kan diperhatikan oleh Iran. Terus dubes Irannya malah ke Megawati, malah ke Yusuf Kala, malah kapan ke Jokowi, sehingga bingung Iran dengan Indonesia ini. Indonesia ini karpe gitu. Nah itu kan. Nah akibatnya kan seperti yang diberitakan di media elektronik, di surat kabar di dalam dan luar negeri itu, media nasional dan internasional itu kan, tanker Indonesia tertahan di Selat Hormuz kan, gitu. Jadi kalah dengan Malaysia, kalah dengan Spanyol bahkan, kalah dengan India, kalah dengan Pakistan, kalah dengan Korsel. Mereka kan lolos kan di Selat Hormuz itu lolos. Indonesia kan tertahan. Jadi Iran juga bangsa yang tidak mudah lupa kan bagaimana dulu Indonesia pernah menahan kapal Iran ya. Waktu Iran ya, infonya kan menjual minyak ya di tengah lautan, terus konangan ya terdeteksi oleh Pak Kamba dan ditahan. Tahun berapa itu udah bertahun-tahun, malah sampai sekarang belum clear, malah kapal Iran tersebut mau dilelang oleh Jaksa Agung kalau nggak salah, 1 triliun. Nah ini kan secara hubungan bilateral, secara politik internasional, secara politik luar negeri ini kan Iran tersinggung, Iran marah, maka sekarang ya begini, jadi setengah hati, jadi sakit, dalam petik sakit, hubungan bilateral Indonesia dan Iran sakit. Padahal secara politik internasional kan Iran dan Indonesia ini kan di satu kelompok, satu fakta kan, seperti sama anggota OKI, Organisasi Konferensi Islam, juga sama-sama anggota BRICS ya, juga sama-sama non-blok kan, tiga lembaga persatuan internasional itu kan Iran dan Indonesia itu. Dan Iran itu dengan Indonesia itu kan ya mempunyai hubungan diplomatik yang lama dan harusnya kuat, tapi nyatanya kan begitu. Nah, termasuk Iran juga kurang nyaman dengan Indonesia yang masuk menjadi anggota BOP, yang Board of Peace ini, yang diketuai oleh Donald Trump itu, yang di dalamnya ada Benjamin Netanyahu, si pembunuh penjahat dunia ini, ya tidak nyaman. Padahal bagaimana ketika revolusi Islam tahun 1979, waktu itu Iran dirajai oleh Shah Reza Pahlavi dan ada revolusi dan digulingkan oleh masyarakat Iran yang dikomandani oleh Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini itu akhirnya di situ Khomeini memutuskan bahwa Iran sangat membenci, mengutuk Zionisme Israel itu dan tidak akan bergaul, bahkan
tidak mau memberi minyak seliter pun kepada Israel. Semenjak itu kan sampai sekarang. Nah, akibat peristiwa itu kan Amerika memberikan blokade dari tahun 1979 sampai sekarang. Blokade yang yang mengerikan kan, luar biasa Iran. Makanya Iran itu bukan bangsa kaleng-kaleng. Iran itu bangsa yang jati dirinya sangat kuat. Iran itu apa namanya, ya ini nggak tanggung karena budaya Iran itu kan, peradaban Iran itu kan berusia 6.000 tahun. Gitu. Kalau Amerika kan baru 250 tahun. Masih kemarin sore kalau Iran itu kan 6.000 tahun. Dan kala itu kan bangsa Persia atau yang sekarang Iran itu kan sudah menjadi super power kan. Sudah dikuasai yang sederajat setara dengan Romawi. Kalau sekarang Romawi Amerika. Nah itu Persia itu, Iran itu sudah sederajat dengan Romawi dan ribuan tahun. Dan Iran kan bisa dikalahkan oleh Islam. Waktu itu khalifahnya kan Umar bin Khattab kan, waktu dalam perang Qadisiyah itu yang komandan panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas waktu di perang Qadisiyah itu, Sa'ad bin Abi Waqqas itu wali Allah, wali dalam golongan kata Rasulullah, wali golongan Hawariyun. Doanya selalu dikabul itu si sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam perang Qadisiyah itu kan tentara Islam lebih kecil daripada tentara Persia. Dan waktu itu kan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas lagi sakit parah, sakit kulit ya, demam gitu. Dan beliau mengendalikan perang dari tempatnya beliau sakit itu di loteng itu, komando-komando. Dan waktu itu pasukan Persia kan luar biasa, ratusan ribu dengan pasukan gajah yang dilapisi baja dan kecerdasan strategi perang yang luar biasa. Dan waktu sebelumnya kan Nabi Muhammad mengirimkan surat kepada Kaisar Persia kan, Kaisar Khosrow. Nah, waktu itu Nabi Muhammad kan mengirimkan surat ke Kaisar Heraklius, ke Mukaukis, ke Raja mana Habasah ya, Raja Habasah ya. Juga ngirim ke Persia. Dan lalu Kaisar Khosrow kan membaca marah besar, terus dirobek oleh Kaisar Khosrow, dan utusan dutanya oleh Rasulullah kan melaporkan bahwa surat panjenengan disobek dari Rasul. Nabi Rasulullah berdoa bahwa nanti negeri Persia akan dirobek-robek juga. Nah setelah itu kan Kaisar Khosrow dibunuh anaknya. Setelah itu terjadi perang saudara yang dahsyat sehingga Persia runtuh kan, begitu. Dan para pemirsa bahwa sekarang Iran diserbu oleh Amerika dan Israel, menurut saya dan menurut para ulama-ulama besar di Indonesia dan di dunia juga, yang ulama Sunni, jangan melihat itu. Jadi kita melihat Iran sebagai sesama Muslim yang sedang dihabisi, dihancurkan oleh Zionis dan si Donald Trump itu. Jadi kita di situ jangan melihat itu, karena itu memang celah besar bagi musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dengan membenturkan Syiah dengan Sunni itu. Padahal ya kalau kita mau lihat secara nyata, bukan saya pendukung Syiah ya, secara nyata kan bahwa butir atau embrio gerakan Syiah ini kan, ya benih paling dahsyatnya kan ketika proses pemilihan khalifah, ketika Rasulullah wafat itu kan ada sebagian para yang fan Ali yang sangat menghargai Ali itu kan harusnya yang jadi khalifah Ali bin Abi Thalib, tapi kan ya itu kan masyarakat Ansar Muhajirin, masyarakat Mekah dan Madinah kan menunjuk Abu Bakar, bukan Ali. Itu mulai tumbuh kekecewaan. Ya itulah secara politik itu kan sangat penuh dengan dinamika yang keras, kasar, dan berdarah-darah, penuh kelicikan. Ya, agama atau Allah di nomor 2, di nomor 17-in. Nah, dari itu kan berkembang ada pembantaian
Husain bin Ali di Padang Karbala 10 Asyura itu juga itu mengerikan juga. Akhirnya setelah itu kan perpecahan, timbullah Bani Umayyah, setelah itu Bani Abbasiyah, setelah itu Ottoman dan Utsmaniyah dan seterusnya. Bani Fatimiyah juga dan seterusnya. Itu rumitnya secara Islam. Di luar itu semua para pemirsa, yang penting kan bagaimana caranya kita melihat Iran sebagai bangsa yang sedang dihancurkan, sedang dihabisi, sedang diluluhlatakan, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi karena Iran yang dahsyat luar biasa ini bisa bertahan dengan ribuan rudal. Iran itu luar biasa karena ada PBB aja kan mengelompokkan Iran sebagai negara yang memiliki 28 situs yang dicatat oleh UNICEF, keajaiban dunia itu. Jadi nomor 3 setelah India, Cina dan Iran gitu. India juga bangsa yang berperadaban ribuan tahun. Cina juga bangsa yang berperadaban ribuan tahun dan dasar. Tembok Cina itu berapa ribu kilometer terbang. Kalau bukan bangsa yang besar tidak mungkin. Jadi para pemirsa, mari kita melihat dengan jernih, dengan kepala dingin, dengan sereal-realnya bahwa posisi Iran itu menurut saya harus kita bantu, minimal kita doakan, dan pemerintah Indonesia juga sebaiknya merapat. Jadi jangan malah merapat ke Donald Trump, karena tindakan Indonesia yang respect kepada BOP Board of Peace itu ya Iran sangat panas itu. Terus Indonesia yang adem ayem saja dia terhadap tragedi di Iran ini, tidak mengucapin bela sungkawa hari pertama, tidak memberikan kecaman, harusnya mengutuk ya. Itu Iran juga tersinggung. Iran itu bangsa besar yang 6.000 tahun usia peradaban. Amerika, Indonesia juga kalah karena meskipun ada Singosari, Sriwijaya, Majapahit, Kesultanan Islam Demak dan seterusnya tetap kalah, dan secara ideologis dari sisi jati diri ya, dari sisi nation building itu, pembangunan karakter jati diri itu ya kalah. Seperti misalnya di Amerika itu kan yang mendukung Trump perang dengan Iran itu hanya 25%, 20%. Ya, Israel juga begitu. Jadi seperti di Amerika yang kasus demonstrasi No Kings itu sampai 9 juta yang demo itu kan sejak tahun 60-an sampai sekarang itu demo yang luar biasa ya di Amerika sekarang ini, karena tidak menginginkan perang dengan Iran. Manfaatnya apa? Nggak jelas kan? Visi, misi, tujuan, targetnya nggak jelas. Amerika perang dengan Iran itu apa? Itu kan hanya karena menjadi jonggosan Israel. Israel juga bangsa kecil tapi ya sangat cerdas. Tapi kan di luar ramalannya Syekh Ahmad Yasin yang dikaitkan secara spiritual bahwa Israel akan hancur di tahun 2027, itu dalam Al-Quran ada surat Al-Maidah dan hadisnya juga ada. Dan dalam hadis itu kan diriwayatkan bahwa suatu saat karena bangsa Arab orang GTG tidak memperhatikan menolong temennya Iran ini yang sesama muslim ini meskipun dia Syiah, itu nanti Allah akan memberikan sesuatu hadiah, peluang atau rewards itu kepada bukan orang Arab. Para sahabat nanya, pada siapa ya Rasul? Ya Rasulullah. Rasul menepuk pundaknya Salman Al-Farisi, tepuk ini orang Persia ya sekarang. Itu kan riwayat ya, hadis. Banyak ya, kan banyak tingkatan hadis. Di luar itu semua bahwa secara kasat mata bahwa ternyata Amerika keok gitu loh. Yang Profesor Hikmahanto, terus pengamat intelijen, siapa tuh, Mas Abbas Habib itu
Amerika sudah, kayak juga Profesor Hamid Awaludin mengatakan bahwa Amerika udah kalah. Gitu. Keok, jadi ibarat ayam jago, ayam bangkok, jago bangkok itu udah bapaknya sayap satu. Apalagi si Israel ini udah kalah. Tapi kan ya muka itu kan sangat sulit apa langsung jadi malunya dasar kata menurut Profesor Hamid Awaludin Amerika itu gengsi ini nggak jelas dan Donald Trump juga kayak gitu pagi A siang B sore C malam D nggak jelas banyak kan usia-usia 86 kan kalau orang-orang laki-laki kan linglung ya linglung itu saudaranya itu tadi keluar nggak pakai baju karena makan di jalan nggak tahu arah utara barat selatan kasihan lah jadi ambil akhir kalam akhir kesimpulan bahwa Allah sedang menggerakkan tangannya Allah sedang menunjukkan kehendak dan kuasanya bahwa semua terjadi atas kehendak dan kuasa Allah dan satu hal yang terpenting para pemirsa bahwa tidak ada kekuatan di makhluk yang abadi yang langgeng tidak ada pasti hancur pasti redup jadi nyala jaya nanti Amerika juga begitu Israel juga begitu dan saya doakan saya harapkan semoga Indonesia ke depan itu merapatlah bergaul rapat dengan Iran berhubungan baik, berhubungan bilateral dengan baik, dengan mesra, karena menurut saya bagusan bergaul dengan Iran daripada bergaul dengan Amerika dan Israel. Begitu dari saya, para pemirsa yang saya hormati. Saya doakan semoga para pemirsa selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon maaf bila ada keliru kata, bila ada sikap yang kurang berkenan di hati para pemirsa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.